kakek nenek kita. Akhirnya Islam sampai kepada kita. Kita iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Asyrul muslimin ikhwanal a'izza, saudara-saudaraku yang mulia, alhamdulillah kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, bertanya kepada sahabat, siapa wahai sahabatku orang yang mengherankan, mentakjubkan kita imannya? Para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasul. Kalau malaikat itu ya pasti, gak heran lagi. Kalau gitu para nabi, bagaimana? Kalau para nabi itu ya pasti karena menerima wahyu dari Allah. Kalau begitu kami ya Rasul, bagaimana kalian gak beriman wong kalian bersamaku? Gak heran. Lantas siapa ya Rasul? Orang-orang yang sesudah aku tidak pernah melihat aku, tetapi beriman kepada. Itulah santri-santri seperti bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Tidak pernah melihat Rasul, tetapi iman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahimakumullah. Karena itu jasa santri-santri mengenalkan Allah kepada kita, mengantarkan kepada kita hingga Indonesia menjadi mayoritas muslim terbesar di dunia. Ini kita syukuri. Para hadirin, dan besok hari tanggal 22 Oktober sudah ditetapkan menjadi hari besar, hari santri. Kenapa tanggal 22? Karena Hadrah Syekh Hasyim Asy'ari sebagai imamnya para santri-santri itu mengeluarkan fatwa jihad melawan Belanda ketika Indonesia sudah merdeka dan Belanda akan kembali lagi dompleng kepada sekutu. Akhirnya kemenangan dan kemerdekaan itu tetap terjaga. Fatwanya dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober. Yang kemudian peperangan besar terjadi pada 10 November. Para hadirin ikhwanal a'izza. Santri itu siapa para hadirin? Apakah harus orang-orang yang pesantren? Iya, antara lain. Karena santri-santri itu adalah bimbingan para guru, para kiai yang kemudian menjadi dai, menjadi orang-orang yang menyebarkan ajaran Islam. Siapapun menjadi santri, yang penting mempunyai sifat-sifat. Pertama, sifatnya tawadhu, rendah hati, sederhana. Kedua, taat kepada orang tua. Karena memang harus wabil walidaini ihsan. Yang ketiga, ta'zim kepada guru. Karena kita ini semua punya guru. Di dalam belajar sholat itu karena guru, termasuk orang tua kita yang mengajarkan sholat kepada kita. Ada tanpa guru. Kalau ada orang yang mengatakan, saya langsung dari Quran dan hadis, itu bohong. Bisa sholat langsung Quran hadis, pasti ada gurunya.
baik di musola, di masjid, di madrasah. Karena itu termasuk guru-guru yang dulu yang menjadikan kita seperti sekarang ini, kita hormati, kita kirimkan doa kepada mereka. Yang keempat, berakhlakul karimah. Yang kelima, tidak meninggalkan sholat. Keenam, tidak meninggalkan membaca Al-Quran. Kelima, selalu berupaya untuk memperkuat akidahnya. Kedelapan, cinta kepada agama dan tanah airnya. Karena man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakir. Siapa yang tidak punya tanah air maka tidak punya sejarah. Kalau tidak punya sejarah, tidak ada yang ditinggalkan untuk cacat anak cucu. Betapa kejamnya Israel karena ingin punya negara. Betapa lantang-lantungnya suku Kurdi, Rohingya tidak punya negara, tidak punya tanah air. Karena itu sebagai seorang santri harus cinta tanah air. Karena tanah air ini tempat kita berdakwah, tempat kita beribadah, tempat kita menggelar sajadah. Terakhir para hadirin, di antaranya sifat-sifat itu bahwa santri yang pasti ingin menjadi orang yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi kita semua juga yang tidak pesantren santri, asal mempunyai sifat-sifat tersebut. Karena sifat-sifat itu yang bisa mengantarkan kita selamat di dunia wal akhir. Mari kita syukuri kebesaran hari santri itu, karena jasa-jasa santri mengantarkan kita menjadi seorang yang kenal Allah, kenal Rasulullah, mau sianau untuk mendalami ajaran-ajaran syariat Islam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam khutbah ini. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memperkuat kita akidah syariah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن بقية الصحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا رافع الدرجات ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح لأمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا وذرياتنا من أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.